Baik, teman-teman, perkenalkan saya dengan Yusuf Haryanto Siombing dengan NIM 2201137. Di sini kita membahas evolusi sistem informasi menuju data warehouse, yaitu di mata kuliah Data Warehousing. Berdasarkan tes ini, kita membahas perjalanan perkembangan sistem informasi dari tradisional hingga data warehouse dan big data, serta dampaknya pada pengelolaan data organisasi. Oke, di sini latar belakang dan rumusan masalah, di mana data kini menjadi aset penting dalam bisnis informasi yang berevolusi sederhana, konsep data warehouse yang revolusioner mengubah paradigma pengelolaan data. Jadi, sejarah evolusi sistem informasi hingga data warehouse, komponen utama evolusi sistem informasi, perubahan paradigma, pengolahan data, perkembangan data warehouse di era big data. Ini latar belakang dari rumusan pembahasan yang akan kita presentasikan saat ini. Nah, tujuan dan manfaat presentasi ini adalah kita memahami tahapan evolusi sistem informasi menuju data warehouse. Juga mendeskripsikan karakteristik DBMS, MIS, DSS, dan EIS, menjelaskan perubahan paradigma pengelolaan data, serta mengidentifikasi tren masa depan sistem berbasis data warehouse. Nah, di sini kita bahas pertama itu yaitu sistem informasi tradisional dan DBMS. Sistem tradisional terisolasi dengan data terfragmentasi menyebabkan redundansi dan lambat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan DBMS menghadir sebagai solusi dengan basis data terpusat, menghilangkan redundansi dan meningkatkan integritas data untuk transaksi operasional atau OLTP. Nah, di sini kita bahas tentang manajemen information system MIS dan decision support system atau DSS. MIS atau manajemen informasi sistem menyediakan laporan rutin terstruktur untuk manajemen menengah namun terbatas pada histori dan kurang fleksibel. Sedangkan DSS lebih interaktif, membantu pengambilan keputusan strategis dengan skenario dan data internal serta eksternal. Sedangkan di EIS, Executive Information System dan Dashboard, EIS ini mendukung Executive Dashboard grafis menampilkan KPI penting, mengandalkan data terintegrasi dan teragregasi. Konsep ini jadi dasar lahirnya untuk data warehouse. Nah, contoh dari Executive Dashboard adalah seperti berikut. Di sini ada 2.250 dolar ya operating expense, terus return ROI-nya 300, live projects-nya 14, eh, terus total 43 employee. Nah, di sini ada total revenue, total cash flow, market share, customer CST, juga research utilization dan staff productivity. Nah, di mana juga di sini ada tren ya, sales by quarter in eh, US ya, dolar. Nah, jadi penjelasannya seperti berikut. Ini yang 250 ini itu sebagai operating expense itu yaitu mencakup biaya operasional perusahaan sebesar 250 dolar. 250.000 dolar US. Kedua, itu menunjukkan seberapa besar pengeluaran untuk menjalankan bisnis. Oke. Nah, sedangkan di ROI atau return ROI 300 dolar ini adalah keuntungan atau pengembalian investasi sebesar 300.000 dolar. Dua, menunjukkan efisiensi penggunaan modal. Artinya jika operasinya 250 bisa meraup keuntungan itu atau pengembalian investasi itu 300 ya. Oke. Terus total revenue jadi 900. Nah, ini total revenue 900. Total pendapatan perusahaan mencapai 900.000 dolar. Salah satu indikator utama performa di finansial. Sedangkan yang 600 ini adalah total cash flow.
Di sini total cash flow, aliran kas bersih perusahaan sebesar 600.000 dolar. Kedua, mengukur kesehatan keuangan dan mampu membayar kewajiban. Sedangkan 5.14 ini 5 yaitu 14 live project kayak gini ya. Live project artinya perusahaan sedang menjalankan 14 proyek aktif, indikator beban kerja perusahaan saat ini. Keenam yaitu 43 total employee. Jadi total karyawan perusahaan ada 43 orang menjadi dasar untuk menghitung produktivitas karyawan. Nah, di bagian tengah ada grafik penjualan per kuartal. Sales by quarter in dolar. Kosong kosong. Jadi kalau di Q1 dia mendapat 150.000 dolar, di Q2 dia 200.000 dolar, Q3 turun lagi 150.000, Q4 naik lagi 250, naik signifikan ya. Jadi tren ini menunjukkan penjualan fluktuatif, tapi ada peningkatan tajam di kuartal terakhir. Nah, di bagian atas kerja kinerja pasar pelanggan 43%, yaitu market share ya. Perusahaan menguasai 43% pangsa pasar. Kedua, menunjukkan posisi kompetitif di industri. Nah, 93% ini customer CST atau customer statis, satisfaction ya. Ini tingkat kepuasan pelanggan sangat tinggi yaitu 93%, menandakan pelayanan dan produk diterima dengan baik oleh pelanggan di sini ya. Nah, di bagian kanan efisiensi internal yaitu resource utilization 90%. Ini di mana pemanfaatan sumber daya, misalnya alat, waktu, aset sangat tinggi mencapai 90%. Sedangkan di staff productivity 80% menunjukkan bahwa produktivitas staf cukup tinggi, 86%, menunjukkan karyawan bekerja cukup efisien. Jadi ini suatu contoh dari eksekutif dashboard atau kita sebut tadi eh, di sini ya, AIS, Executive Information System dan Dashboard. Nah, sekarang kita lanjut dengan integrasi sistem operasional data ke data warehouse. Data warehouse mengatasi masalah kinerja, konsistensi, dan data historis dengan proses ETL, extract, transform, load, yang diintegrasikan dari data eh, mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Jadi data warehouse arsitekturnya, arsitekturnya ya seperti berikut. Data source ya, terus diproses di ETL, extract, transform, load, masuk ke data warehousing, masuk ke BI tools. BI tools tadi yang hitung tadi yang AIS ya, termasuk di AIS. Nanti kita lihat di sini. Jadi kita jelasin juga di sini data source itu adalah sumber data. Ini adalah tempat asal data yang beragam, bisa berupa database, operasional, file CSV, Excel, aplikasi bisnis, sensor, maupun data dari sistem eksternal. Data di sini masih mentah atau raw data, tidak terstruktur dengan rapi dan berasal dari berbagai format di sini ya. Nah, masuk ke ETL yaitu extract, transform, load. Proses ekstrak mengambil data dari berbagai sumber. Jadi diambil data dari data source tadi yang dari berbagai sumber. Terus selanjutnya itu proses transform yaitu membersihkan, mengubah format, menggabungkan dan menstandarisasi data agar konsisten. Jadi data yang sudah diambil dari berbagai sumber itu dibersihkan, mengubah format, digabungkan dan menstandarisasi data agar konsisten di proses ETL. Nah, sedangkan di proses loadnya juga termasuk dalam ETL, itu membuat data yang sudah rapi ke dalam data warehouse. Jadi setelah ETL tadi ekstrak, transform, lalu nanti akan load ke data warehouse gitu ya teman-teman ya. Nah, di data warehouse ini tempat ini adalah tempat penyimpanan utama data yang sudah terintegrasi. Data disimpan dalam bentuk struktur sehingga siap digunakan untuk eh, analisis berbagai fungsi gudang atau historis perusahaan, organisasi yang dapat diakses secara efisien. Nah, di BI Tools berikut, BI Tool atau Business Intelligence Tools, alat analisis yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk dashboard, grafik, laporan, dan visualisasi. Yang tadi ya, yang di ini,
Ini udah termasuk dari BIS ya, BI Tools, Business Intelligence Tools. Nah, alur prosesnya data resource, ETL, data warehouse, BI Tools. Artinya data mentah dikumpulkan, diproses di ETL, disimpan di warehouse, dianalisis dan divisualisasikan di BI Tools. Nah, jadi untuk perubahan paradigma OLTP ke OLAP ya. Jadi di sini sistem operasional OLTP tujuan, fokus, karakteristik, dan query di sistem operasional OLTP dan data warehouse atau OLAP. Nah, tujuan pertamanya operasi bisnis harian, sedangkan di OLAP itu pengambilan keputusan analitis. Fokusnya di OLTP itu sebagai proses dan fungsi, sedangkan di data warehouse sebagai subjek, bisnis, customer, atau produk. Karakteristiknya di OLTP, data terkini sering diupdate, sedangkan data di warehouse itu data historis tetap stabil. Nah, di query sederhana dan sering, di data OLAP kompleks dan jarang. Ini adalah evolusi, ini menggeser fokus dari pemrosesan transaksi ke pemahaman bisnis secara mendalam. Selanjutnya yaitu Enterprise Data Warehouse dan Big Data. EDW menyediakan atau Enterprise Data Warehouse ya, EDW menyediakan sumber data terpadu untuk seluruh organisasi dengan tata kelola dan keamanan skala besar. Big Data menghadirkan tantangan volume, kecepatan, dan variasi data yang besar, melahirkan teknologi seperti Hadoop dan Data Lake yang melengkapi DW tradisional. Jadi, kesimpulan yang kita ambil dari evolusi sistem informasi menuju database mengubah pengelolaan data dari transaksi ke analisis strategis dengan tren teknologi big data dan cloud yang terus berkembang. Organisasi harus menyusun strategi data yang matang dan komitmen tinggi serta mempertimbangkan teknologi cloud untuk memaksimalkan nilai data. Demikian presentasi kita. Saya untuk evolusi dari sistem informasi menuju data warehouse yang kita yang saya presentasikan di mata kuliah data warehousing. Demikian presentasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.